Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamid. Jihad berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allah Akbar, Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia kepada guru-guru kita, yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua dan seluruh kepengurusan, dan yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan pastinya sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada halaman 226. Bagi yang punya kitabnya silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun ay hada faslun wala ba'sa bitaqbili wajhil mayyitis salih litabarruk. Wala ba'sa lan ora ono bahaya iku maujud. Maksudnya tidak haram bitaqbili wajhil mayyiti kelawan ngambung wajahe mayit as-solihi kang soleh litabarruki krono ngalap barokah. Tidak apa-apa atau boleh-boleh saja mencium wajah mayit orang soleh karena untuk tabaruk atau ngalap berkah. Jadi umpamanya ada seorang ulama wafat, terus sebelum dimakamkan dicium wajahnya, itu boleh-boleh saja. Wala bitakbilir rajuli wajha sahibihi idha qadima min safarihi wa nahwi. Wala bitakbilir rajuli lan ora ono bahaya iku maujud kelawan oleh ngambung wong lanang wajha sahibihi ing wajah sahibe rajul. Jadi cipika-cipiki atau mencium wajah seorang lelaki kepada sahibnya idza qadima min safarihi, idza qadima rikalane tas teko sapa sahib min safarihi saking lungane sahib wa nahwihi lan sepadane safar. Jadi ketika umpama ada seorang ada saudara umpamanya, saudara mungkin lama tak bertemu, pas lu ngombe kota Taiwan, ada 6 tahun mungkin atau 3 tahun, jadi berjumpa terus dirangkul, cipika-cipik, itu boleh-boleh saja seperti itu. Yo, enggak lah, namanya pulang dari Makkah, pulang dari Madinah, atau pulang dari perjalanan jauh, seperti itu, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Loh, seperti itu apakah ada hadisnya Ustaz? Ada. Rawainan riwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari, di dalam hadis sahih Bukhari, dan Aisyah radhiyallahu anha fil hadis tawil fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dicerangkan dalam hadis yang sangat panjang pada saat
kejadian wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah berkata, qalat dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu fakashafa an wajhi Rasulillah. Pada waktu itu Abu Bakar masuk lalu membuka kain kafan Rasul, membuka wajahnya, maksudnya summa aqabba alaihi faqabbalahu summa baka. Lalu Abu Bakar di situ melihat wajah Rasul itu, kemudian mencium wajahnya sambil menangis. Jadi kalau ada orang soleh pada waktu itu Rasulullah wafat, Abu Bakar membuka kain kafan wajahnya Rasul, terus menciumnya sambil menangis. Seperti itu. Itu Abu Bakar yang melakukan. Maka dari itu, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan ketika ada orang soleh yang meninggal, ulama, orang-orang soleh yang meninggal, tidak apa-apa atau diperbolehkan mencium wajahnya. Tapi ingat loh ya, laki-laki, bukan terus perempuan mencium wajah laki-laki, tidak boleh. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi dengan Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qadima Zaid bin Harisatil Madinah, Zaid bin Harisah baru saja datang di kota Madinah. Wa Rasulullah utawi Kanjeng Rasul iku fi baiti ing dalam omah ingsun, dan Rasul berada di rumahku. Fa'atahu faqara al-bab, lalu Zaid bin Harisah mendatangi Rasul dengan cara mengetuk pintu. Faqama ilaihin nabi, faqama nuli ngadeg ilaihi maring Zaid sapa nabi Kanjeng Nabi, ya juru halih nyeret sinten Kanjeng Rasul saubahu ing pakaiane atau agemane Kanjeng Rasul. Lalu Rasulullah berdiri menyambut Zaid sambil agak menyeret-nyeret bajunya. Fatang qahu nuling rangkul sapa Kanjeng Nabi ing Zaid wa qabalahu lan nucupi sapa Kanjeng Nabi ing Zaid. Jadi ketika Zaid bin Harisah itu baru datang dari Madinah, kan Zaid itu dari Makkah tuh, dari Makkah, terus nyampe ke Madinah, ngetuk pintunya rumahnya Rasul, langsung dibukakan. Rasul sambil tergopoh-gopoh memeluk Zaid, alhamdulillah, lalu menciumi Zaid. Seperti itu yang dilakukan Rasul. Nah, jadi indah gitu loh. Umpamane jenengan ketemu dengan saudara, Tuannya punya adik, rumahnya Kalimantan, sudah 3 tahun nggak ketemu, umpamanya ketemu, dirangkul, diambungi, seperti itu. Nah, itu adab untuk saudara, untuk sahabat, itu yang paling istimewa seperti itu. Wa ammal mu'anaqatu, anapun utawi ngrangkul, wa takbilul wajhi lan ngambung wajah li ghairi tifli, maling liyane bocah, wa li ghairil qadim, dan maring liyane wong kang tas teko min safarin saking pelungan, wa nahwihi fa makruhani, mongko makruh karone. Merangkul, mencium wajah li ghairi tifli, bagi orang yang sudah tidak anak-anak, tapi dia tidak baru datang dari perjalanan jauh, ya biasa ketemu, seperti itu malah hukumnya makruh. Hukumnya makruh, cukup salaman saja. Tiap hari ketemu, gua ini dadak rangkul-rangkulan, jepika-jepiki, kaya tas kok ngendi wae. Ya tas lunga 3 tahun ngono ya nek pantese. Atau tas mulih kok nggone Mekah Medina nek pantes-pantese. Bendina ketemu dadak jepika-jepiki, rangkul-rangkulan, walah gayaman. Seperti itu justru malah makruh. Siapa yang menjelaskan makruh seperti itu? Nasso ala karahatiha Abu Muhammad al-Baghawi wa ghairuhu min ashabina. Jadi ashabus Syafi'i
menghukumi makruh ketika seseorang merangkul saudaranya, mencium wajahnya, atau cipika-cipiki, itu hukumnya makruh kalau tidak baru pulang dari perjalanan jauh atau dari merantau. Seperti itu. Jadi kalau tiap hari ketemu cukup salaman saja, nggak usah rangkul, cipika-cipiki, goyangan. Wa yadullu lan nuduhake alal karohati atase makruh apa hadis rawainahu kang riwayatake sapa ingsun imam fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas kala ngendika sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah arrajulu minna yalqi akhahu aw sadiqahu ayan hanalahu ya Rasulullah arrajulu ta wong lanang minna saking kita yalqi ketemu sapa rajul akhahu ing dulure rajul aw sadiqahu utawa sahabati rajul atau teman dekatnya ayan halahu apakah laki-laki itu boleh menghormati dengan cara membungkukkan badan? Bagaimana? Rasul menjawab, lah, jangan kau bungkukkan badanmu. Lalu Anas berkata, afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah aku harus merangkul dan cipika-cipiki menciumnya? Apa jawabnya Rasul? La. Lalu Anas berkata lagi, fayakhudhu biyadi wa yusakhifuhu, apakah saya harus bersalaman dengannya? Lalu bagaimana? Rasul menjawab, na'am, iya. Jadi ketika seseorang itu biasa bertemu, tidak bukan dari perjalanan yang jauh, bukan dari perantauan yang lama, cukup salaman saja. Tidak usah merangkul, tidak usah disambut dengan ruko, nggak usah cipika-cipiki, cukup salaman. Hari-hari ketemu aja kok cipika-cipiki kayak apa aja. Ya kalau baru perjalanan jauh, pulang haji, pulang umroh, atau lama ndak ketemu, itu ada benarnya dirangkul. Alhamdulillah, ya Allah, awake dhewe 3 tahun ndak ketemu yo. Nah, itu seperti itu sunnahnya. Tapi kalau tiap hari ketemu ya nggak usah. Tiap minggu ketemu ya kayak nggak ketemu 3 tahun. Qultu wa hadzal ladzi dzakarnahu fi takbidi wal mu'anaqah wa annahu la ba'sa bihi indal qudumi minas safari wa nahwi. Jadi intinya mencium dan merangkul itu boleh-boleh saja ketika baru datang dari perjalanan jauh atau dari perantauan. Wa makruhun karuhatat tanzih fi ghairi, dan hukumnya makruh bagi yang tidak dari perjalanan jauh dan tidak dari perantauan. Huwa fi ghairil amradil hasanil wajhi fa ammal amradul hasan fayahrumu bi kulli hal takbiluhu. Hukum ini ketika bukan dengan anak yang ganteng, laki-laki dengan anak yang masih muda yang ganteng. Kalau dengan amrad, anak laki-laki yang wajahnya ganteng, maka hukumnya haram untuk menciumnya. Sawa'un qadima min safarin amla, baik anak yang ganteng itu baru datang dari perantauan maupun tidak. Wa zahiru tabi zahiri anna mu'anaqatuhu katabiluhu, hukum merangkul sama dengan hukum cipika-cipiki. Aqaribatun min taqbilih wala farqa fi hada baina ayakuna al-muqabbil wal muqabbal rajulaini salihaini aw fasiqaini. Tidak ada beda hukum cipika-cipiki baik dua laki-laki soleh maupun yang fasik. Aw ahadihima salihan aw ahaduhuma salihan fal jami'u sawa. Atau salah satunya orang soleh, salah satunya orang fasik, semuanya sama. Kalau di situ masih muda dan ganteng, tidak boleh. Ditakutkan nanti ada syahwat, syahwat setan
Apa laki-laki suka laki-laki itu apa namanya? LGBT. Nauzubillah min dzalik itu. Summa nauzubillah. Bahaya. Wal madhhabu sahih indana tahrimun nadri ila amratil hasan. Madhab sahih menurut madhab Syafi'i hukumnya melihat anak laki-laki yang ganteng itu hukumnya haram walau kana bi ghairi syahwat, walaupun melihatnya tanpa syahwat. Waqad aminal fitnah, walaupun aman dari fitnah, fahuwa haram kal mar'ah li kaunihi fi ma'anaha. Melihat wajah anak laki-laki, remaja laki-laki yang ganteng itu hukumnya haram seperti halnya melihat perempuan karena hampir sama. Itu. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita membahas tentang hukum merangkul dan cipika-cipiki. Merangkul dan cipika-cipiki itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja, dan semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika menyambut Zaid bin Harisah yang baru datang ke Madinah. Zaid bin Harisah ini dari Makkah datang ke Madinah. Jadi memang dari jarak yang jauh. Contoh umpamanya Anda punya saudara di Kalimantan, terus rumah Anda Tulungagung. Nah, baru datang, dirangkul, cipika-cipiki di bandara. Boleh-boleh saja. Terus mungkin dari perantauan yang lama nggak berjumpa dengan saudara. Boleh-boleh saja. Asal dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah bukan dari perjalanan jauh dan bukan dari perantauan yang lama. Kalau tiap hari jumpa ya nggak usah cipika-cipiki, cukup dengan salaman. Yang kedua, bukan anak remaja yang wajahnya terlalu ganteng, terlalu tampan. Itu juga tidak boleh. Ditakutkan apa? Ditakutkan nanti setan membisiki syahwatnya, akhirnya suka dengan sesama laki-laki. Ini penyakit yang lebih membahayakan. Dan sekarang banyak yang kayak gitu. Artis-artis, orang-orang terkenal, ternyata suka dengan laki-laki. Laki-laki suka dengan laki-laki. Wanita suka dengan wanita. Itu na'udzubillahi min dzalik, menyalahi atas kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih menjijikkan daripada hewan. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, merangkul saudara, cipika-cipiki itu boleh-boleh saja dengan syarat baru datang dari perantauan yang jauh atau terpisah dengan jarak masa yang lama. Nah, jamaah, mohon maaf pagi hari ini singkat kajian kita, dan kita masuk di kajian berikutnya yaitu faslun fil musafahah, pasal menjelaskan tentang bersalam-salaman. Nah, itu kita bahas di perjumpaan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, sampai jumpa di lain waktu, dan semoga seluruh jamaah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.